kita mengukur mulai dari yang pertama ya, mento atau MO ya, mentum ini, mento sampai ke occipitalis, occipital ya, mento sampai ke occipital ini, balik ya, namanya lingkar jadi titik ini kembali ya, jadi mento sampai ke occipital gitu ya, normalnya 35. Kemudian yang berikutnya fronto ini, fronto ya, jadi depan ini ya, atasnya alis pas ini ya, ke occipital melingkar, fronto occipital ya, ini FO, fronto ke occipital itu normalnya 34. Kemudian yang berikutnya SOB ya, suboccipitalis bregmantica. Jadi suboccipitalis. Suboccipital tadi kan di sini ya, ini suboccipital bregmantica itu diukur mulai dari ini sub ya, occipital bregmantica ke arah ubun-ubun besar atau fontanella anterior gitu ya. Jadi dimulai dari suboccipitalis, occiput kan di sini toh ya. Jadi suboccipitalis, kemudian ke ubun-ubun besar atau fontanella anterior, kembali ke suboccipital. Ya. Itu ya teman-teman ini ya, normalnya 32 itu untuk lingkar ya. Untuk pemeriksaan lingkar kepala jadi itu ada 3, tapi yang sering dipakai untuk ini hanya dari fronto sampai ke occipitalis saja gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan antropometri yang berikutnya, yaitu pemeriksaan lingkar dada. Jadi lingkar dada ini kita lilitkan dari kedua ketiak kemudian tepat di atas puting susu ya. Jadi tepat di atas puting susu bayi ya, jadi ini ya. Normalnya 30 sampai 38 ya. Pada bayi-bayi prematur itu biasanya kurang dari 30 ya. Jadi lingkar kepala ini merepresentasikan terkait dengan status nutrisi ya. Jadi status nutrisi lingkar dada ini. Kemudian kita lanjutkan lingkar lengan atas ya, atau lila. Lingkar lengan atas ya, ini teman-teman. Nanti kita memeriksanya jangan ya, nggak usah gini ya. Jadi ini kita pastikan ya. Jadi lingkar lengan meskipun pada bayi, kenapa kita memakai lengan atas yang tidak dominan gitu ya, karena ini nanti kalau dipakai aktivitas terus gitu ya, ini kekuatan ototnya akan meningkat, maka akan besar, jadi akan mempengaruhi validitas dari hasil yang kita lakukan ya. Jadi kita memakai lengan yang tidak dominan ya, misalnya kalau orang yang mohon maaf misalnya kidal itu berarti yang kanan yang kita pakai, yang kita periksa ya. Jadi dari ini ya, akromion ya, jadi dari pangkal ini ke siku ya, oleh kranon kita bagi 2 gitu ya. Jadi kita bagi 2, ini kita bagi 2. Oke, kita periksa pakai sisi yang untuk bayi. Normalnya
bayi baru lahir aterem itu 11 sampai 13 ya normalnya ya. Jadi lingkar lengan atas ini juga ini representasikan terkait dengan status nutrisi atau status gizi ya. Jadi kalau misalnya lengkap kurang dari ini ya, berada di ini berarti status gizinya buruk atau jelek ya. Jadi normalnya 11 sampai 13. Itu kita lanjutkan. Jadi untuk pemeriksaan antropometri tadi ada menimbang berat badan ya. Jadi normalnya 2,5 sampai 3,5 sampai 4 kilo. Kemudian lingkar ya panjang badan dulu ya. Jadi 47 sampai 52 untuk bayi aterem ya, kita bicara bayi aterem. Kemudian lingkar kepala ada mento occipitalis tadi 35 ya, bronto occipitalis 34 ya, SOB 32 gitu. Kemudian lingkar dada itu 30 sampai 38 gitu. Kemudian lingkar lengan atas 11 sampai 13 gitu. Yaitu untuk pemeriksaan antropometri. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan ini ya. Jadi mulai tadi sudah ya kita masuk pada pemeriksaan mata ya. Jadi pemeriksaan mata ini fokus kalau untuk pupil itu kan sudah ya, refleks pupil terhadap cahaya ya, pupilnya ada midriasis atau pinpoint gitu. Nah, untuk bayi baru lahir itu kita melakukan pemeriksaan terkait apakah ada hiperbilirubin ya, ada jaundice, ada kuning, ada ikterik gitu ya. Karena kadar bilirubin yang meningkat ya, maka kita lihat skleranya ya. Jadi sklera itu warnanya normalnya putih ya. Jadi pada bayi ini jaundice atau ikterik gitu ya. Jadi seluruh sklera atau kedua sklera itu ada ikterik, ada jaundice ya atau kuning. Kemudian kita memeriksa konjungtiva ya, atau anemis. Kemudian kita lanjut pemeriksaan hidung, mulut ya. Kita lakukan pemeriksaan hidung itu ya, pada bayi itu biasanya kita septum nasinya ya. Jadi kedua sekat ini septum nasi utuh atau tidak ya. Jadi kedua sekat untuk lubang hidung itu ya utuh. Kemudian labio, bibir dan mulut gitu ya. Karena adanya kelainan kongenital, ada labiopalatoskisis gitu ya. Ini jadi labionya terbelah atau utuh gitu. Palatumnya atau langit-langitnya itu terbelah atau utuh. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman melihatnya hanya labionya saja, berarti labioskisis gitu. Kalau palatumnya juga terbelah gitu, pernah ya lihat anak dengan kelainan itu ya. Jadi ya yang cacat hanya ini yang terbelah hanya sumbing gitu ya. Jadi sumbing itu tidak hanya sumbing di bibir, tapi bisa sumbing di palatumnya. Disebut dengan labiopalatum skisis gitu. Kalau yang sumbing hanya bibir berarti labioskisis gitu. Biasanya kalau yang total itu labionya skisis, palatumnya juga skisis gitu. Jadi sampai terbelah di langit-langit, itu yang perlu diperiksa. Nah, kita lihat ya lagi pada ini mukosa bibir ya, bibir mulut apakah kering, lembab. Kemudian adanya bercak-bercak putih itu ya, ada moniliasis ya, bercak putih itu yang bekas susu, habis minum susu itu biasanya akan tumbuh jamur ya, luka, ada sariawan seperti itu. Yaitu kita lihat pada bayi. Jadi biasanya lidahnya itu sangat kotor, bercak putih ya, kemerahan itu ya, ada moniliasis gitu. Itu untuk mulut. Kemudian pemeriksaan
telinga ya, ada serumen apa enggak, normal. Kemudian untuk apa? Ini ya. Leher itu ya, leher itu enggak usah periksa tiroid kalau pada bayi ya. Jadi leher itu mungkin adanya benjolan ya, misalnya ada benjolan kongenital ya di bawah sejak lahir itu pada leher. Baik, kita lanjutkan pada pemeriksaan dada ya. Jadi pemeriksaan dada itu ada organ jantung dan organ paru ya. Organ jantung ya, itu kita mendengar bunyi jantung, normalnya bunyi jantung itu S1, S2. Lup dup lup dup lup dup gitu ya. Karena ada kelainan kongenital, misalnya ada atrium septal defect. Berarti ada defect, ada lubang antara atrium kanan dan atrium kiri. Gitu. Atrium kanan dan atrium kiri. Gitu. Jadi atrium kanan, maka terjadi aliran yang terus gitu ya. Kalau adanya defect ya pada atrium kanan dan atrium kiri, kita meletakkan stetoskop kita gitu ya. Jadi teman-teman nanti gak asal naruh stetoskop gitu ya. Jadi kalau mendengar adanya atrium septal defect, kita meletakkan stetoskop kita di ini ya, interkoste 23 sternum kanan. Ya kita letakkan. Ya dekat sini sternum. Ya, ini kan sternum 23 sternum kanan. Nah, kita mendengar bunyi lup dup lup dup ya. Karena itu kan ini ya, penutupan katup itu ya, bunyi S1 ya. Lup dup ya, bunyi sistol, diastol gitu. Kemudian yang bunyi murmur itu karena hasil dari adanya kebocoran gitu. Jadi alirannya terus ya. Selain lup dup itu ada bunyi tambahan murmur ser itu karena ada kebocoran ya, adanya defect. Kalau adanya bocor pada ventrikel kanan dan ventrikel kiri, kita letakkan stetoskop kita di interkoste 34 pada sternum kiri gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, itu bunyi jantung tambahan gitu. Kemudian kalau sistem respirasi gitu ya, suara napas tambahan kan normalnya vesikuler gitu ya. Ada suara napas tambahan, apa saja teman-teman? Ada ronki, ada bising sama mengi dulur. Mengi, bising itu sama ya, ronki ya. Gitu. Rales gitu ya. Jadi adanya bising itu akibat dari adanya vasokonstriksi ya. Jadi kok vasokonstriksi atau penyempitan itu pada area bronkus bronchiolus ya, menyempit ya itu area itu, maka suaranya gitu ya, menarik ya pada saat dia mengambil napas ya, inspirasi itu kesulitan ya karena menyempit bronkusnya. Pada kasus-kasus asma itu bronkusnya menyempit ya, maka menghasilkan bunyi bising. Pada kasus-kasus anak-anak dengan asma ya, status ini bronkopneumonia ya, bronkopneumonia itu biasanya karena hipersekresi ya, itu jadi terjadi penumpukan sekret, maka menghasilkan bunyi ronki ya. Jadi di bronkus bronchiolus itu seperti ada penumpukan sekret, maka bunyi ronki seperti itu ya gambarannya itu ya teman-teman. Nanti kita meletakkan stetoskop kita karena kita mau mendengar pada area bronkus bronchiolus itu, maka kita letakkan stetoskop kita ya pada area lapang paru kanan, lapang paru kiri ya. Area bronkus bronchiolus itu ya terletak ya, jadi di setinggi atau torakal 34 gitu ya, torakal 34 ya, bisa kanan bisa kiri. Jadi kita meletakkan stetoskop kita itu gitu ya, jadi tidak asal diletakkan gitu, tapi kita mau mendengar gimana ya.
bronchiolus ya ini untuk paru kanan, paru kiri gitu ya. Jadi area ini bunyi paru tambahan tadi atau suara napas tambahan tadi di kedua lapang paru atau hanya di kiri atau kanan gitu nanti untuk mendengarkannya ya. Jadi kita dengar ya apakah bunyi bising. Kalau bising atau mengi kan biasanya tidak ini secara ini aja bisa kasat ya, telinga itu kita bisa mendengar ya orang mengi gitu ya. Itu untuk pemeriksaan dada.